Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya mau ajak saudara semua yang di rumah untuk bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang luar biasa ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, jika kami boleh datang kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati segala kemudahan.
kasih Yesus. Setiap yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi.
doa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu, buat segala berkat penyertaan Tuhan yang benar-benar baik dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Sampai pada saat ini kami bisa kembali untuk mendengarkan firman yang dari Tuhan yang akan menuntun hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan telah berikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan buat kami dan tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Minggu tanggal 25 Juli 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, kalau pagi hari ini kita masih bisa menjalani ibadah walaupun secara online di gereja kita. Kita sudah menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan menjadi satu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Di dalam ayat ini kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa Paulus menceritakan tentang kebangkitan Kristus, dan kebangkitan itu merupakan bukti bahwa satu kemenangan yang luar biasa atas maut, atas kematian yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus melalui kuasa kebangkitannya. Dan pagi hari ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di Korintus 15 ini, kita akan berbicara tentang kemenangan bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Di ayat ini firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus sekaligus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kemenangan yang sudah kita peroleh melalui Kristus ini, jangan sampai kemenangan itu digagalkan oleh hal-hal yang lain, termasuk dari cara-cara ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini dengan jelas Paulus katakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah memperoleh suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Dan kemenangan itu kita peroleh bukan oleh karena jasa kita, bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena mungkin katakanlah itu amal baik kita, tetapi kemenangan itu diberikan oleh Yesus Kristus untuk kita sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Paulus ini memang saat itu disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengingatkan karena kemenangan yang sudah mereka peroleh melalui Kristus ini. Jangan sampai kemenangan itu digagalkan oleh cara ibadah yang pura-pura atau ibadah yang palsu, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-18, di sana Alkitab katakan dengan jelas, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Apa yang pernah dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, itu diulangi, ditegaskan secara ulang kepada jemaat yang ada di Kolose. Kalau itu diulangi oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, itu membuktikan betapa pentingnya kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kemenangan itu menjadi sia-sia. Dan itulah sebabnya tidak salah Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose agar jangan sampai kemenangan itu digagalkan oleh ibadah atau cara-cara ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang disebut oleh Paulus pura-pura merendahkan diri. Kelihatannya baik, kelihatannya mungkin bagus, kelihatannya itu rohani. Tetapi sebenarnya di dalamnya adalah penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku, itu pun juga nasihat untuk kita saat ini. Kita sebagai seorang yang sudah sekian lama percaya kepada Tuhan, tentu kita meyakini kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini adalah satu anugerah, kasih karunia yang luar biasa, yang seharusnya kita tidak menerimanya, yang seharusnya mungkin kita tidak layak, tetapi justru itulah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Nah, kemenangan yang terbesar di dalam kekristenan adalah kemenangan atas dosa dan maut.
Itu kemenangan yang terbesar. Kita bisa menang atas dosa dan maut. Dan kalau itu semua bisa terjadi, itu pun juga karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Sudah bisa lihat di dalam ayat yang ke-54 dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sana Paulus juga katakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, kita tidak akan bisa menang menghadapi apakah itu dosa atau maut. Tetapi kembali anugerah Tuhan yang mengingatkan untuk menjadi satu renungan bagi kita bahwa kemenangan itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan. Nah, untuk itulah ada beberapa nasihat kepada jemaat Tuhan, kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan saya yakin nasihat ini juga ditujukan bukan hanya saat itu saja, tetapi juga ditujukan kepada kita yang hidup saat ini. Ada 3 hal untuk dapat mempertahankan kemenangan yang kita peroleh dari Kristus. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-58 dengan tegas. Saya akan ulangi di sana. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jauh jerih payahmu tidak sia-sia. Poin yang pertama, Paulus katakan, berdirilah teguh. Yang kedua, Paulus berbicara tentang jangan goyah, hanya tidak goyah. Yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud berdiri teguh artinya adalah kekristenan yang kuat, yang teguh, yang kuat di dalam iman. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berdiri teguh itu menunjukkan bahwa satu kehidupan yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah dirobohkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saat-saat di mana kita hidup di masa-masa yang sulit saat ini. Masa-masa yang penuh dengan tantangan. Masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Bisakah kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan? Dan bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen bisa berdiri teguh, menjadi orang yang kuat? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-20, ayat 24 sampai ayat 25. Di sana kita melihat dimulai dari mendengar firman Tuhan dengan baik. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang teguh, yang mampu tetap berdiri
di dalam iman yang benar. Kita mulai belajar menjadi orang Kristen yang mau mendengar firman Tuhan. Dan tentunya tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Injil Matius menjelaskan, kita juga perlu melakukan firman Tuhan. Karena Yesus katakan dalam khotbahnya di atas bukit dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Di sana dijelaskan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman-Nya, dia bagaikan orang atau bagaikan bangunan yang berdiri di atas batu karang yang teguh, batu karang yang kuat, dan batu karang itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Ini menjadi pondasi kita. Kalau orang Kristen sudah tidak lagi mau mendengar firman Tuhan, apalagi melakukannya, saya pastikan kita tidak akan mampu berdiri di saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit. Alkitab juga mengatakan di dalam 1 Timotius bahwa pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit, masa di mana orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan, masa di mana ada banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan alias murtad. Mengapa mereka bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Berbahagialah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang hari-hari ini masih bisa mendengar firman Tuhan. Terlebih kita belajar melakukan firman Tuhan. Di saat kita mendengar firman Tuhan dengan benar, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya, disitulah kita akan menjadi orang Kristen yang mendapatkan kekuatan yang besar. Sehingga sekalipun ada gelombang, ada hujan, ada angin, mereka tetap berdiri dengan teguh. Mereka tidak akan roboh dan mereka tetap kuat. Dan ini merupakan prinsip iman yang benar di dalam kekristenan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita menjadi jemaat yang mau mendengar firman Tuhan. Ciri daripada mendengar firman Tuhan atau orang yang suka mendengar firman Tuhan, Injil Yohanes katakan pasal yang ke-10, itulah ciri daripada sifat domba yang mendengar suara gembalanya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Paulus ingatkan, kalau kita sudah diberikan atau Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita, dan kemenangan yang terbesar adalah kemenangan di mana kita luput dari maut, luput dari kematian, luput dari kepada kebinasaan. Kita harus menjadi orang Kristen yang teguh berdiri dalam segala situasi apapun. Hari-hari ini semua orang merasakan hal yang sama. Apakah itu orang-orang kaya, orang-orang miskin, pengusaha atau tidak, mereka merasakan betapa sulitnya zaman yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan kalau kita melihat, bahkan menyaksikan, mendengar, dalam situasi yang kondisi yang seperti ini, dalam masa pandemi yang mengguncangkan dunia ini, hampir setiap saat kita mendengar berita tentang kematian di sana sini. Tetapi terpujilah nama Tuhan, satu kemurahan Tuhan bagi kita. Kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan
masih bisa bernapas, masih bisa melakukan ibadah seperti ini. Sementara orang lain tidak bisa melakukannya. Poin yang kedua adalah tidak goyah. Kenapa tidak boleh goyah? Poin yang kedua ini merupakan sebuah mata rantai dari poin yang pertama. Kalau tadi katakan harus tetap berdiri teguh, yang kedua tidak goyah. Hanya orang yang bisa berdiri dengan teguh, orang yang tidak akan mudah digoyahkan oleh dunia saat-saat ini. Kenapa kita tidak boleh goyah? Sebab Alkitab katakan dengan jelas, akan tiba saatnya Allah akan mengguncangkan langit dan bumi. Dan itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan Alkitab di dalam Ibrani, kita akan melihat dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-7, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, kita lihat. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya langit saja, melainkan bumi. Atau saya ulangi dengan jelas, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang diguncangkan, yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan Ibrani luar biasa. Kalau Paulus katakan kita perlu menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan. Ternyata di sini juga ditekankan bahwa satu kali kelak Allah akan mengadakan satu goncangan. Bukan goncangan seperti gempa bumi saja, tetapi satu goncangan yang sangat dahsyat. Kenapa dikatakan dahsyat? Karena Alkitab katakan satu kali kelak Allah akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi juga langit. Saudara, betapa ngerinya. Dan apa yang dikatakan Ibrani itu merupakan satu kelengkapan atau merupakan satu catatan firman Tuhan ulang yang pernah disampaikan oleh Nabi Hagai. Saudara ada bisa membaca Hagai pasal yang kedua ayat 7 dan ayat 22 di sana. Akan tiba saatnya yang terjadi kegoncangan yang luar biasa.
Bukankah hari-hari ini sudah tanda-tanda itu sudah mulai digenapi? Ada keributan, ada goncangan di mana-mana terjadi. Tetapi puji syukur, sekali lagi saya katakan satu anugerah yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan satu anugerah yang sangat besar. Kalau langit dan bumi akan digoncangkan oleh Allah, ada satu hal yang tidak bisa tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan surga. Nah, karena itulah Yesus datang selalu memberitakan berita tentang kerajaan surga itu. Berita tentang kerajaan Allah itu. Agar setiap orang yang percaya kepadanya, dia menerima yang namanya kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah itu perlu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa respon kita? Kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan kapan kerajaan surga yang tak tergoncangkan itu ada dalam hidup kita? Ketika Kristus itu ada dalam hidup saudara. Ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun saudara berada, saya ingin katakan kepada saudara semuanya, saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 tadi. Saya akan bacakan ulang. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan syukur. Ini yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai jemaatnya, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahkan sebagai yang disebut tubuh Kristus. Ibrani dengan jelas mengatakan, marilah kita mengucap syukur. Ada kata mengucap syukur di sini. Berapa banyak Alkitab berbicara tentang mengucap syukur. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, lebih-lebih kita yang sudah belajar melayani Tuhan saat ini, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kalau hanya orang bisa mengucap syukur karena hal-hal yang lahiriah, mungkin katakanlah berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, saya kira itu hal-hal yang mudah. Orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa melakukannya. Tetapi bagi orang Kristen, mengucap syukur dalam segala hal senantiasa. Jadi artinya dalam situasi, kondisi apapun, senang atau susah, sehat atau sakit,
Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Itu yang pertama. Jadi bagi orang Kristen perlu sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak hanya sekedar mengucap syukur. Tuhan katakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, di sini berbicara tentang ibadah. Kalau hanya sekedar ibadah, ada banyak orang Kristen bisa melakukannya itu. Tetapi yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah menurut cara yang berkenan di hadapan Tuhan atau kepada Allah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Satu pertanyaan, dan tentunya kita jawab secara pribadi dalam hati kita. Sudahkah ibadah kita ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah kita ini hanya sekedar ibadah yang secara rutinitas? Kalau hari Minggu ke gereja, tetapi setelah ke gereja, kehidupan kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Saudara, ibadah kita kepada Tuhan bukan dinilai oleh manusia. Bukan dinilai oleh siapapun. Sebagai jemaat, jangan saudara beribadah supaya dinilai oleh seorang pendeta, seorang gembala, sebagai orang yang rajin, orang yang setia. Kalaupun saudara bisa rajin dan setia dalam ibadah, itu tidak salah. Itu tidak keliru. Tetapi ingat, ibadah kita harus kita dasari dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Hormat dan takut akan Tuhan. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Ada rasa takut kepada Tuhan. Sehingga nilai-nilai ibadah di dalam kekristenan itu menjadi nyata. Sehingga ada dampak positif dalam kehidupan kita. Hormat dan takut itu menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sampai pun kita keluar dari rumah ibadah, keluar dari gereja, ada ciri identitas rohani yang terpatri dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang-orang yang gampang tergelincir di dalam dosa. Kita lihat di dalam kitab Amsal Soleman. Pasal Amsal Soleman. Kita akan lihat di sana. Saya akan bacakan Amsal Soleman pasal yang ke-12. Ayat yang ke-3. Apa kata Amsal? Di sana dikatakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goyang. Ada banyak amsal-amsal yang sangat meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam iman kekristenan kita. Amsal tadi katakan orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya. Kehidupan orang fasik mungkin secara lahiriah
begitu luar biasa, begitu kuat, begitu teguh, tetapi sebenarnya itu rapuh di hadapan Tuhan. Karena orang yang seperti ini tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, satu saat akan hancur. Satu saat akan dipermalukan. Kalau kita berbicara tentang kefasikan, bukan hanya orang luar saja. Bisa jadi ada banyak orang Kristen, tetapi orang yang belum meninggalkan kefasikannya. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih dalam hidup yang lama. Tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada pertobatan yang benar. Dan orang yang seperti ini, walaupun mungkin identitasnya Kristen, tetapi hidup di dalam kefasikan. Dan orang yang seperti ini tidak akan kuat. Tidak akan tegak berdiri. Dan yang poin yang lain dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar tidak akan goncang. Apa itu akar? Iman kita. Iman kita tidak akan mudah dirobohkan, dihancurkan. Karena kita punya akar yang kuat. Dan bukti satu akar yang tidak mudah goncang. Mazmur katakan, menggambarkan orang yang hidupnya suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bagaikan pohon yang berdiri, hidup di tepi aliran air. Karena akarnya merambat ke sana. Ada kehidupan di sana. Ada kehidupan ilahi di sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bacakan satu ayat di dalam Yesaya, pasal yang ke-54. Ayat ini luar biasa, meneguhkan kita. Meneguhkan kita. Amsal Sulaiman pasal yang ke-54. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara di rumah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saya tandaskan ulang dalam pembacaan ayat ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, dalam pesan kenabiannya, Yesaya katakan kepada umat Tuhan di masa yang lalu, itulah bangsa Israel, umat perjanjiannya. Apapun yang terjadi, sekalipun adangkalanya Israel ini hidup jauh, bahkan mengeraskan hati, tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kasih setianya digambarkan bagaikan gunung yang tidak akan mungkin bergeser, tidak akan mungkin beranjak. Itulah kebesaran
kasih setia Tuhan atas umatnya. Saudaraku, bukankah seringkali kita juga seperti umat Israel? Ada kalanya kita mengkhianati Tuhan. Ada kalanya kita jauh dengan Tuhan. Ada kalanya kita melawan berontak dengan Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan firman Tuhan ini, betapa luar biasanya kebesaran kasih setianya Tuhan. Tidak bisa diukur oleh apapun juga. Karena itu Yohanes juga mengatakan, pada awal-awal pemberitaan kabar baik, dia tuliskan, karena demikianlah kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia karuniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan itu begitu besar. Gunung-gunung bisa beranjak, bergeser, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Poin yang terakhir, yang ketiga. Pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ini misi daripada kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan misi itu juga diberikan kepada kita. Paulus katakan, mengingat Tuhan sudah memberikan kemenangannya. Dan kemenangan yang luar biasa kepada umatnya. Maka tidak salah kalau jemaat Korintus diingatkan kepada Tuhan. Jemaat Korintus diingatkan supaya mereka giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Giat di dalam pelayanan Tuhan. Saya akan bacakan merupakan poin yang terakhir di dalam 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus giat dalam pekerjaannya? Kalau kita bicara tentang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu berbicara tentang pelayanan. Orang Kristen harus belajar melayani Tuhan. Orang Kristen harus bisa melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan saudara. Sekecil apapun pelayananmu, sekecil apapun pelayanan kita kepada Tuhan, itu merupakan satu gambaran yang jelas yang dikatakan oleh Paulus. Itu adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak mau melayani Tuhan, itu membuktikan dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita harus menjadi orang yang melayani Tuhan. Sampai hari ini, Kristus juga selalu bekerja. Dan pekerjaannya itu untuk Sang Bapa.
dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-12, 25. Akhir zaman, gereja harus tetap semangat. Kita harus tetap kuat. Apapun yang terjadi. Jangan saudara merasa tidak layak. Sehingga itu jadikan alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Sering saya mendengar cetusan banyak orang-orang Kristen. Kalau diajar untuk belajar melayani, mereka beralasan belum layak. Belum layak. Nah, kalau itu yang menjadi alasannya, siapa sih yang layak di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini menjadi orang yang layak karena dilayakkan oleh Tuhan? Karena anugerah itu tadi. Anugerah itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Termasuk dalam hal ibadah. Karena itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, renungkan itu firman Tuhan. Mari kita belajar melayani. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Paulus katakan, penulis Ibrani katakan, bahwa kita harus semakin giat beribadah kepada Tuhan menjelang hari Tuhan. Kapan itu? Akhir zaman sekarang ini. Dan salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan adalah ibadah kepada Tuhan. Ibrani tekankan di sini, jangan sampai kita semakin lemah, semakin loyo. Tapi justru semakin semangat, semakin giat menjelang hari Tuhan. Dan pesan Tuhan yang terakhir dalam firman Tuhan ini, jangan sampai kita sebagai orang yang percaya menjadi orang-orang yang telah kehilangan kasih mula-mula seperti jemaat yang ada di Efesus dalam kitab Wahyu. Kehilangan kasih mula-mula. Semoga yang menjadi renungan pagi hari ini atau firman Tuhan yang kami sampaikan pagi hari ini menjadi pegangan kita bersama, agar kita tetap menjadi orang-orang yang mengerti kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sangat berarti dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan mari kita akan berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang didengar
oleh setiap orang, dimanapun mereka berada. Sekalipun mungkin satu saat firman itu menegur, menasihati, mengajar kami Tuhan. Biarlah kami terima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Ngerambe ini. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir daripada firman Tuhan atau ibadah online pagi hari ini, kita akan doa berkat untuk semua jemaat yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan secara online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, berkati nikah mereka, berkati usaha mereka, berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa yang di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berhenti cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah.